Sepak bola Indonesia terus melakukan lompatan-lompatan besar dengan fokus pada Football Development Competition dan juga organisasi. Terobosan untuk mempercepat pengembangan sepak bola terus digencarkan, salah satunya dengan menerapkan sport science. Demi membangun tim nasional yang kuat, sport science dinilai penting dalam transformasi sepak bola di tanah air. Dalam mencari pemain berkualitas mulai dari kelompok umur hingga timnas senior, diperlukan proses panjang yang kadang tidak bisa diprediksi, maka dukungan sport science dan mental health diperlukan. Selain untuk membantu mencari bakat baru, sport science diharapkan dapat mengembangkan kemampuan teknis dan taktikal pemain dengan lebih maksimal. Timnas Indonesia bisa dibilang sudah naik kelas lantaran mampu bersaing dalam kancah sepak bola Asia. Pencapaian bukan untuk dibesar-besarkan, sebaliknya ini menjadi tonggak baru untuk menatap masa yang akan datang. Pencapaian Timnas Indonesia jadi momentum yang tepat untuk membenahi sepak bola Indonesia agar semakin berkualitas dan profesional. Tak hanya itu, sport science juga bisa digunakan untuk memprediksi dan membandingkan hasil dari tes yang telah dilakukan, serta memonitor hasil pelatihan yang telah dilakukan. Ya, Coach Indra, ini kan sosok yang identik dengan para pemain muda nih, Coach. Gimana sih cara membangun trust dan bisa bekerja sama dengan mereka? Iya, alhamdulillah saya punya pengalaman melatih tim nasional itu anak-anak yang muda-muda ini dari usia 16. Oke. 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai usia 24 Asian Games kemarin. Kelompok umur semua ya, Coach, Iya, ya? Sudah ya? saya tahu persis setiap kelompok umurnya pasti karakternya berbeda. Dan itu yang saya harus dalami. Pemahaman pelatih terhadap karakter pemain menjadi kunci dia bisa sukses untuk menangani mereka. Oke. Yang kedua, harus kepelatihan yang tepat guna. Tepat guna dalam arti kata, semua kepelatihan-kepelatihan yang kita lakukan ke mereka tidak hanya dari kita, tetapi saya mulai memakai metode melibatkan mereka. Baik itu mengenai sesi latihan, kita harus jelaskan ke mereka. Turun langsung ya, Coach, ya, mereka ya? Mereka kita libatkan untuk berdiskusi, termasuk kita kemarin di AFF mengenai pemain-pemain siapa yang akan turun, kesiapan dan pelibatan sport science, ya, baik itu psikolog, baik itu pelatih fisik, baik itu orang nutrisi, semua hal kita berkolaborasi di situ untuk bagaimana anak-anak ini mereka itu di dalam setiap pertandingan bisa maksimal. Oke. Lalu artinya hingga saat ini tuh masih terus digalakan Coach Indra ya kepada anak-anak ya? Iya, tentu kepelatihan berkembang. Bagaimana saya menangani tim di tahun 2013, bagaimana menangani tim sekarang tentu ada perubahan, ada perbedaan, dan itu sesuai juga dengan kemampuan mereka yang semakin kesini anak-anak kita mengikuti kualitasnya perkembangan mereka, betul. Semakin bagus. Oke, lalu bicara terkait dengan sport science ya, yang pastinya penting dalam transformasi sepak bola tanah air. Tanggapan Coach seperti apa? Sangat penting. Kita tidak bisa lagi menangani tim nasional atau menangani para pemain dengan cara-cara konvensional. Saya masih ingat, saya ketemu dengan Pak Habibie 2 kali. Nasihatnya ke saya, Coach, tidak bisa lagi kita melakukan sesuatu dengan cara-cara konvensional. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilibatkan. Di sepak bola ilmu pengetahuan teknologinya itu sport science. Orang-orang yang ahli di bidang olahraga saya rekrut. Dan sekarang saya lagi rekrut anak-anak tamatan dari Inggris, anak-anak Indonesia yang membantu saya di bidang GPS. Karena selama ini GPS, kita punya GPS, kita beli harga mahal, tapi outputnya nggak jelas. Outputnya hanya sekedar gitu. Sekarang saya dibantu oleh beberapa orang, termasuk ada fisio yang tamatan dari Amerika juga. Dan orang-orang tersebut akan mempercepat kita untuk mendevelop para pemain, mencapai prestasi terbaik. Oke, bisa dijelasin secara detail nggak sih, Coach? Sport science itu bentuknya seperti apa sih, Coach? Kalau bicara sport science itu bicara hal-hal yang mendukung ilmu-ilmu di sepak bola. Contohnya? Masalah nutrisi, masalah psikologi, masalah kepelatihan fisik yang benar, dan banyak hal lain yang bisa kita
lakukan. Contoh GPS kita juga punya sekarang, alhamdulillah supporting dari PSSI, dan juga kita punya alat-alat gym, kita juga punya alat-alat tes PAL, tes for Etomax, dan juga kita punya alat kalau cedera ada nol gravitasi, dia cedera dia bisa berjalan dan melatih bagaimana dia pulih kembali. Jadi saya pikir saya sangat terbantu dan beruntung. Tentu dalam hal ini bantuan dari pemerintah selama ini kita punya medical sport center dan kita punya ruangan sport science yang benar-benar hasil dari support dari pemerintah. Artinya juga bisa memonitor hasil pelatihan, tes yang dijalani, sedetail itu ya Coach? Sangat bisa, ya. Bahkan penggantian pemain, kenapa dia harus diganti, harus by data. Kenapa? Semakin ke sini tuntutan terhadap efektivitas, ya validitas kita memilih pemain itu harus by data. Nggak bisa lagi kita melihat seperti orang-orang lain melihat. Ya, mungkin orang lain bisa melihat kenapa kok dia diganti, kenapa kok dia dipilih. Tapi kita tentu butuh informasi sebanyak mungkin terhadap pemain yang kita pilih. Nah, itu yang kita lakukan dan itu nggak bisa dilakukan secara konvensional, butuh sport science. Betul, benar-benar kita harus mengikuti tren zaman ya Coach ya. Jangan dan tren dan itu menjadi dulu, suatu kewajiban. Betul. Ya, menjadi suatu kebutuhan untuk kita bisa bekerja lebih baik. Oke. Lalu selanjutnya Timnas Indonesia kan semakin moncer nih di internasional nih Coach ya. Lalu ini juga menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki sepak bola Indonesia lebih profesional lagi. Pandangan Coach seperti apa? Ya, kita bersyukur dengan PSSI sekarang banyak lompatan-lompatan yang dilakukan, terutama kita lolos ke ronde 3. Ini bukan prestasi sembarangan dan saya pikir ini menjadi magnet untuk pergerakan pembinaan sepak bola di bawahnya, dan kita tentu berterima kasih kepada semua pihak termasuk Ketua Umum PSSI dan semua Exco PSSI dan semua pelaku stakeholder sepak bola yang ada di Indonesia untuk bisa lebih semangat lagi melahirkan pemain-pemain yang nantinya menjadi cikal bakal atau generasi baru sepak bola Indonesia kita ke depan. Oke, lalu dengan segala pencapaian ini kan diharapkan menjadi tonggak baru untuk menatap masa depan sepak bola Indonesia ya Coach. Apa sih kiat Coach agar performa anak-anak ini tetap terjaga dan mumpuni Coach? Satu, kita kembalikan ke klub, berlatih dengan klub, peningkatan kualitas kepelatihan di klub, dan peningkatan kualitas kompetisi di klub. Itu menjadi hal yang wajib untuk bisa dia berkembang performanya. Oke Coach, dengan segala kesiapan yang dijalani Timnas Garuda Muda ini diharapkan juga bisa meraih trofi ya Coach ya nanti ya di Piala Asia, yakin? Ya, harus yakin ya, karena keyakinan itu sama dengan niat. Niat itu yang diaminin oleh Tuhan. Amin. Ya Coach ya, setelah melewati pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan pada akhir September nanti ya Coach ya. Oke Coach Indra Syafri, terima kasih sudah bergabung di One on One. Pemirsa, ini dia wawancara dengan Coach Indra Syafri. Terima kasih dan sampai jumpa.